anggapan ataupun juga narasi yang muncul bahwa seorang itu Rudiana menangkap langsung, menindak langsung, bahkan mencari tahu, menangani langsung kasus kematian Eki dan juga Vina. Ini betul atau tidak? Itu tidak benar, Mbak. Saya ini sebagai pelapor yang mana anak saya meninggal sesuatu yang tidak wajar, dan kemudian setelah itu saya melaporkan kepada Polres Cirebon Kota. Selanjutnya lakukan penyidikan sama Satreskrim. Jadi saya cuma melaporkan, selanjutnya penyidiklah yang bekerja. Karena saya bukan penyidik dari perkara tersebut. Ada koordinasi tertentu yang mungkin Anda ketahui ya Pak ya, berkaitan dengan saksi Aib dan Dede ini tidak hadir ke pengadilan ini, apakah ada permintaan khusus atau bagaimana? Nggak ada. Itu kan udah kewenangan penyidik kaitan dengan saksi yang diperiksa sama penyidik, kaitan pembuktian satu perkara itu penyidik yang melakukan. Jadi artinya saya sudah tidak turut campur lagi. Semuanya kita serahkan penyidik untuk lebih lanjutnya. Tidak satu ataupun juga dua orang Pak yang mengatakan bahwa mereka adalah korban salah tangkap. Apa yang Anda lakukan setelah ini? Bahkan setelah Saka Tatal ini, 6 lainnya akan menyusul melakukan PK juga. Karena kemarin sudah diketahui bahwa Peggy Setiawan terbukti ternyata bukan tersangka, bukan pelaku utama yang selama ini kita kira adalah otak utamanya ya Pak ya. Ini ternyata salah. Tentunya kaitan dengan penyidikan kita akan kembali serahkan untuk penjelasan ke Humas, Mbak ya. Bahkan ada satu nama, Rivaldi, kalau tidak salah, Rivaldi ini sudah ditahan terlebih dahulu karena kasus lain, kemudian terlibat dalam kasus yang lain juga, Vina dan Eki. Terhadap dengan mereka mengingkari perbuatannya itu adalah hak, namanya itu hak ingkar. Kita ketahui pada tahun 2019 mereka ini kan sudah mengajukan gerasi. Artinya mereka telah mengakui perbuatannya. Kita tidak akan meragukan itu, karena sudah diberikan hak-hak hukum oleh negara kepada mereka untuk melakukan pembelaan dan membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah. Ternyata mereka tidak bisa buktikan, karena pada bulan Mei yang lalu, pada waktu munculnya film Vina 7 hari tersebut, kita semua sepakat bahwasanya pelakunya harus ditangkap. Setelah ditangkap, ya, tiba-tiba Bel harus bebaskan seperti itu. Bebaskan ini, dia bukan pelakunya, harus dibebaskan. Tiba-tiba setelah itu, ya, sekarang ini bola masyarakat ini adalah panasnya itu kepada para terpidana. Padahal para terpidana ini sudah dijatuhi hukuman penjara dan tidak ada sedikit pun keraguan hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup. Artinya ini masih bergantung keputusannya di PK, baik itu Saka Tatal maupun juga 6 terpidana yang lain yang akan mereka mengajukan PK, pertanyaan saya, nopumnya apa? Mereka melaporkan Pak Rudiana ke polisi, itulah mereka jadikan nopum. Laporan polisi itu bukanlah nopum, pandangan hukum saya. Karena apa? Laporan polisi itu bukanlah bukti otentik, karena itu bisa saja dihentikan kalau tidak terbukti. Baik, tapi sebenarnya pertanyaannya kepada Pak Rudi, apa yang kemudian ini meyakinkan Anda begitu ya, bahwa memang 11 orang yang tadinya namanya muncul ini, sekarang sudah ada 7 orang yang masih di dalam penjara dan 1 orang yang telah bebas, ini adalah betul-betul pelakunya Pak, hanya dari keterangan Dede dan Aep. Sebetulnya berbicara tentang keyakinan, itu mungkin ada di penyidik, Mbak ya. Saya sebagai korban, sebagai pelapor hanya menyampaikan dan melaporkan kepada pihak penyidik bahwa kami telah melakukan mendapat informasi terkait adanya perbuatan pidana. Lebih lanjut penyidiklah yang bekerja. Tapi kalau seandainya nanti PK-nya diterima begitu ya, Saka Tatal dan juga teman-teman yang lain yang saat ini masih di dalam penjara ini, artinya kan memang belum ada satupun pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki yang tertangkap, Pak. Saya tidak bisa berasumsi, Mbak ya. Yang pasti saya merasa yakin bahwa kebenaran itu tidak pernah salah. Apa yang saya lakukan kemarin berdasarkan bukti dan fakta serta informasi. Yang selanjutnya ditindaklanjuti sama penyidik. Apa yang Anda harapkan Pak Rudi dengan adanya pengusutan kembali kasus ini? Karena memang setelah 8 tahun ternyata juga masih ada pro dan kontra di dalamnya, masih dianggap banyak yang janggal begitu ya. Apa yang sebenarnya Anda harapkan di tahun ini? Tentunya karena korbannya itu anak saya, Mbak ya, kami akan tetap berupaya untuk mencari keadilan terkait dengan apa yang terjadi terhadap anak saya. Tapi Anda meyakini bahwa ini adalah pembunuhan? Saya yakin kalau itu adalah pembunuhan. Dan hanya sebatas permasalahan geng motor, Pak? Atau ada sesuatu yang lebih besar sebenarnya di balik kasus ini? Menurut saya ini hanya perbuatan pidana biasa karena adanya mungkin
hal-hal ketersinggungan atau bagaimana sehingga membuat salah satu pihak itu berupaya untuk menghabisi anak saya. Jadi nggak ada hal-hal besar di belakangnya. Sama sekali ya? Sama sekali nggak ada. Oke, baik. Pak Rudiana, terima kasih banyak atas waktu dan juga tanggapan Anda. Sekali lagi, Bang Fitra, terima kasih. Kita harapkan keadilan ya Pak ya di dalam kasus ini tentunya. Karena memang banyak sekali yang masih perlu diusut nampaknya. Dan kita juga mengapresiasi publik yang menaruh simpati besar sekali lagi terhadap Eki dan juga Vina. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya kalau menurut Oki sih itu tuh kesaksian Pak Suroto tuh salah, Mbak.